Hai guys, kembali lagi pada saya, Ari Mustika Sitorus. Kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar Linux dan sistem file yang ada di dalam Linux dan cara kerjanya itu bagaimana. Jadi jangan kemana-mana, mari kita bahas. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Linux. Linux itu sendiri adalah sebuah sistem operasi yang dimana sebuah pengguna program yang memungkinkan program lain dan manusia sebagai pengguna untuk dapat menjalankan komputer sesuai dengan keinginan penggunanya. Nah, Linux sendiri merupakan sistem operasi atau open source yang di bawah lisensi General Public License V2 atau bisa dibuat sebagai GPL-v2. Nah, GPL ini sendiri adalah sebuah gagasan dari GNU Project. Nah, Linux juga merupakan sistem operasi Unix-like atau sistem operasi yang mirip dengan Unix. Nah, Linux juga dapat diperoleh secara gratis dengan kode sumbernya. Kode sumbernya itu sendiri adalah baris-baris pemrograman atau yang lebih dikenal dengan istilah source code. Nah, sejarah Linux secara komplit itu dirilis pada tanggal 14 Maret tahun 1994 yang setelah 3 tahun mengalami masa pengembangan yang dilakukan oleh banyak programmer dari seluruh dunia. Dan saat ini Linux biasanya telah dipaketkan dengan program-program dari GNU ataupun program lain dan bundle menjadi satu dengan istilah distro Linux, atau bisa juga digunakan untuk jaringan, pengembangan perangkat lunak, multimedia, perkantoran, dan lain sebagainya. Nah, tahu nggak sih guys, Linux juga memiliki administrator, yaitu administrator sistem Linux. Nah, administrator sistem server ini juga merupakan cabang dari ilmu teknik yang khusus menangani manajemen operasional dari sistem manusia dan komputer. Dalam pengertian secara umum, administrator sistem server adalah mengelola komponen seperti perangkat keras atau server beserta sistem operasi dan perangkat lunaknya. Nah, perbedaan dari root user dan user biasa adalah yang pertama root user. Root user memiliki akses penuh ke semua file di dalam sistem Linux, yang dimana juga termasuk kemampuan untuk membaca, menulis, dan menghapus file di seluruh sistem, bahkan di lokasi yang dilindungi. Nah, sedangkan user biasa memiliki hak akses yang terbatas. Mereka hanya dapat mengakses file dan direktori yang dimiliki oleh mereka sendiri atau yang diberikan izin oleh root atau pengguna lain. Nah, file system adalah sebuah operasi yang berguna untuk mengatur lokasi penyimpanan data, yang menentukan besaran maksimum dari file, menentukan besaran maksimum dari partisi, dan juga mengatur data supaya tidak mudah rusak sampai dengan mengatur kecepatan akses data. Sistem ini juga memiliki karakteristik yang dimana yang pertama itu ada ext4, merupakan generasi keempat dari sistem file extended. Nah, yang kedua itu ada diperkenalkan pada tahun 2008. Yang ketiga ada mulainya digunakan pada Linux dengan kernel 2.6.19. Nah, yang keempat ada mendukung pengguna suatu file dengan ukuran besar. Yang kelima ada mendukung pula penerapan sistem file yang besar. Yang keenam ada maksimum individual file yang dapat didukung oleh 16 GB dengan sampai 16 TB. Nah, yang ketujuh ada ukuran maksimum dari file sistem X4 adalah 1 EB, yang dimana sama dengan 1024 petabyte, atau juga 1 petabyte itu sama dengan 1024 terabyte. Nah, yang terakhir adalah sebuah direktori yang dimana dapat menampung 64.000 subdirektori, dimana ext3 pun hanya mampu mendukung sampai 32.000 subdirektori.
Nah, file hierarchy adalah sebuah file system yang dimana konsep hierarkinya adalah Linux yang menggunakan struktur pohon direktori, di mana sebuah file dan direktori berawal dari direktori root dan cabang-cabang direktori lainnya yang mengantri file dan direktori yang lebih spesifik dalam sistem. Nah, kita dapat melihat adanya file sistem hierarki. Di sini ada pengorganisasian file dan direktori, yang dimana yang pertama ada direktori, yang kedua ada direktori bin. Ini berfungsi sebagai file perintah dasar dalam bentuk biner. Yang selanjutnya ada direktori boot yang berfungsi juga ini untuk informasi yang dibutuhkan dalam proses booting awal. Yang selanjutnya ada direktori dev. Ini berfungsi sebagai file perangkat pengendali atau device driver. Nah, yang selanjutnya ada directory edge, berisi file tambahan yang rata-rata adalah untuk administrasi dan konfigurasi sistem. Nah, yang selanjutnya ada di directory home, ini directory untuk pengguna user. Nah, selanjutnya ada directory lib, ini sebagai kepustakaan atau library. Selanjutnya ada directory sbin, ini berisi file-file untuk super user atau root, dan file biner untuk startup system. Dan selanjutnya ada directory tmp, yang dimana ini berisi file-file sementara atau temporer. Selanjutnya ada directory user, berisi file dan direktori untuk perintah tambahan, baik dalam bentuk biner ataupun script. Nah, selanjutnya ada directory var, ini berisi file-file variabel. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan absolute dan relatif. Dan ini adalah sebuah yang bersifat hierarki, yang dimana rujukan atau penyebutan sebuah file atau direktori yang sebenarnya file juga dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu path absolute, yang dimana ini cara ini menunjukkan sebuah file atau direktori sesuai alur hierarki dan dimulai dari root directory. Cara ini juga akan selalu menggunakan tanda garis miring awal di setiap sebuah sebagai awalan dan setiap menunjuk sebuah file. Nah, yang kedua ada relatif. Nah, cara ini digunakan untuk menyederhanakan penyebutan file. Ini tidak harus sesuai dengan alur hierarki dan tidak harus menggunakan tanda garis miring sebagai awalan, tapi secara relatif ini terkadang bisa menggunakan tanda titik-titik untuk mengawali penyebutan sebuah file. Nah, tahu nggak sih guys, peran penting administrator dalam manajemen sistem file? Nah, di sini saya menjelaskan peran pentingnya. Yang pertama ada peran penting administrator itu memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan file hak akses yang tepat untuk mengelola ruang penyimpanan dan juga mengotomatisasi tugas-tugas administrasi untuk menjaga efisiensi dan keamanan sistem. Nah, yang kedua ada efisiensi melalui automatisasi, di mana ini menggunakan script bash yang sederhana yang biasanya sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sistem sehari-hari. Nah, selanjutnya ini ada recommendation, yang dimana ini sebuah perintah script dari Linux sendiri, bisa kita lihat dari slide saya. Di sini itu ada manajemen hak akses file, yang dimana ada yang pertama ada chnod, yang dimana ini untuk mengubah hak akses file atau directory. Yang kedua ada chowm, yang dimana ini untuk mengubah pemilik file. Yang ketiga ada chgrp, ini untuk mengubah grup pemilik file atau directory. Nah, yang selanjutnya ada manajemen ruang penyimpanan, ada df dan du.
di mana-mana memiliki tugas masing-masing. Selanjutnya ada otomatisasi dengan bash script, yang dimana contohnya itu ada backup otomatis, yang dimana ini digunakan untuk membackup otomatis, yang secara otomatis lah untuk di dalam Linux itu sendiri. Nah guys, sekian dari penjelasan dari tentang dasar-dasar Linux dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ada di luar sana. Dan juga mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri dan sampai jumpa.